Ini kalau yang tips yang ini saya dapatnya sebenarnya dari Instagram. Saya juga pernah coba, saya terapkan juga sih ketika umroh. Jadi ketika sudah wudhu, kita sudah wudhu seperti biasa, wudhu baca bismillah, baca doa wudhu, lalu wudhu seperti biasa, lalu baca doa setelah wudhu. Nah setelah itu kita baca doa tambahan yang kita meminta untuk ketika kita umroh itu kita meminta kepada Allah agar apa yang kita sudah minum, air minum kita itu yang harus menjadi kencing itu menjadi keringat, yaitu terus meminta kita yang bawaannya pengen kentut itu diganti menjadi sendawa, lalu meminta makanan yang kita makan sebagai tenaga agar ibadah kita itu bisa berjalan. Ini sudah saya terapkan, tapi ternyata ketika melaksanakan umroh begitu sampai Mekah itu tidak cukup hanya dengan doa ini saja, karena ternyata masih ada godaan-godaan kita nalurinya yang rasanya pengen kentut lah, rasanya pengen kencing, pengen lemes gitu, pasti masih ada. Ternyata itu pun karena kan kondisinya namanya umroh, itu yang pertama kita lakukan adalah tawaf. Nah tawaf ini kondisinya ketika melaksanakan tawaf adalah kita harus wudhunya terjaga, masih ada wudhu. Ketika batal wudhunya, ketika di tengah-tengah tawaf batal wudhunya, mau nggak mau kita harus keluar barisan, wudhu dulu, baru melanjutkan tawaf kita yang tertinggal. Biasanya kita sudah tawaf 3 kali mengelilingi Ka'bah, pas mau ke tawaf keempat mengelilingi Ka'bah yang keempatnya, wudhunya batal, kentut. Nah itu mau nggak mau keluar barisan, wudhu dulu, baru ngelanjutin tawaf keempat, 5, 6, dan 7. Nah ini terjadi di salah satu jamaah umroh yang kami ikuti waktu itu, ada yang wudhunya batal ketika tawaf. Nah saya juga sebenarnya punya naluri yang pengen kentut ketika tawaf lagi dilaksanakan. Nah karena ada naluri gini, entah bagaimana itu saya merasa harus mengucapkan kata-kata yang entah dari mana saya bisa terpikirkan kata itu. Padahal di tawaf pertama itu posisinya itu mutawifnya itu di depan saya, mutawifnya benar-benar di depan saya. Jadi apa doa yang diucapkan mutawif itu insya Allah saya bisa mendengarnya, bisa menerimanya. Nah ketika itu entah dibisikan dari mana, saya pengen kencing, pengen kentut. Nah karena pengen kentut, saya nggak mau dong wudhu saya batal ya. Kalau nurutin naluri pengen kentut, wudhu saya batal, saya harus keluar dari barisan teman-teman yang tawaf. Nah ketika itu saya tiba-tiba tercetuskan untuk membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu saya baca awalnya karena naluri pengen kentut, itu saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kayak ada sesuatu yang bikin nggak jadi kentut, tapi tiba-tiba datang lagi pengen kentut lagi gitu. Saya baca lagi ini, ternyata ketika kita membaca itu seperti ada sesuatu yang melindungi kita sehingga kita tuh nggak jadi kentut. Kayak sebuah keajaiban buat saya, karena semakin kencang saya baca itu, naluri membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu naluri pengen kentutnya malah semakin hilang. Semakin saya pengen kentut, semakin saya kencangkan membaca, semakin saya kuatkan dalam hati saya membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil tadi, itu naluri pengen kentutnya hilang. Saya pikir ini suatu keajaiban, dan ternyata ya wajar, karena kalimat ini setelah saya umroh sih saya baru tahunya. Saya menonton manasik haji dari Ustadz Abdul Somad, saya baru tahu ternyata kalimat yang saya ucapkan ketika tawaf waktu itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh malaikat-malaikat yang melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi ceritanya ternyata di atas Ka'bah tuh ada Baitul Ma'mur juga, tempat tawafnya para malaikat, di mana kata Ustadz Abdul Somad, di sana itu setiap hari bertambah 70.000 malaikat per harinya. Kalau kita 7 putaran berhenti, mereka nggak pernah berhenti untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah
kalimat mereka adalah itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah kalimat dari para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan kita yang tawaf di pelataran Ka'bah juga mengucapkan kalimat yang sama. Jadi saya paham akhirnya, oh ternyata ketika itu wudhu saya nggak batal dan godaan pengen kentut itu hilang, ternyata karena ya memang kalimat itu adalah kalimat yang memang diucapkan oleh malaikat. Malaikat mengucapkannya sehingga bayangan saya adalah setan lari terbirit-birit mendengar ada yang mengucapkan kalimat itu. Ya kita nggak menutup kemungkinan ya, dimana bisa jadi di sana juga ada yang namanya setan-setan yang mengganggu orang-orang yang ibadah. Tapi ketika saya mengucapkan kalimat itu, benar-benar naluri pengen kentut saya itu hilang gitu, nggak jadi pengen kentut, bahkan selesai sa'i pun saya nggak ada jadi kentut. Padahal ketika tidak mengucapkan kalimat itu, rasa pengen kentut itu ada dan kuat sekali. Nah, itu yang bisa saya bagi bagaimana caranya agar jamaah umroh bisa menahan atau menjaga wudhunya ketika melaksanakan ibadah umroh. Semoga bermanfaat. Ini adalah pengalaman pribadi dan ambil hikmahnya, bukan untuk maksud-maksud lain, dan cukup diambil hikmahnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.